Hanya saja kalau DPRD ini saya kayaknya nggak bisa bahas lah. Ya, bahas saja, saja bro. Itu sangat ngeri juga kalau saya bahas. Nggak apa-apa, paling Anda ditangkap itu. Takutnya itu kan ya biasalah. Yang pertama pengkucilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Waalaikumsalam kanal warahmatullahi wabarakatuh. akun YouTube Kayong Nesia. Kali ini kita ingin mengulik atau menambah kajian lagi atau diskusi lah ya. Diskusi mengenai sebelum-sebelumnya kan kita telah membahas filsafat, budaya dan agama kan. Kemarin sempat kita singgung mengenai literasi, tapi nggak ada waktu ya, mepet. Nah, mungkin waktu ini agak panjang lah kita berdialog dengan Abang Usman. Ah, Siap. ya seorang mahasiswa ya. Aktivis atau bukan? Bukan. Bisa dibilang, bisa juga enggak. Bisa iya, bisa iya. Sia-sia ya, ngaku aktivis matinya di tempat tidur. Sia-sia. Mati syahid di Palestina sana itu. Aktivis. Oke, kita kembali lagi ya, mengenai video sebelumnya mengenai filsafat budaya dan agama ya. Kali ini kita ingin membahas vulgar literasi dengan Abang Usman. Oke, gimana kabar Bang Usman? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja lah. Baik ya, alhamdulillah. Oke, mengenai diskusi lintas kampus itu gimana, Bang? Atau diskusi-diskusi antar mahasiswa, kan Bro Usman ini mahasiswa pasti diskusi tuh. Ya kan, pasti diskusi. Ada nggak sih diskusi-diskusi dengan tema-tema yang ekstrim gitu, seperti halnya agama ya, kalau agama membahas Tuhan itu ada atau tidak kan gitu yang Ya. bahas-bahas kelas-kelas mahasiswa itu. Kalau di kampung-kampung jangan. Nanti Anda dituduh kafir, itu sesat. Tapi ada nggak membahas tentang Tuhan itu ada atau tidak? Ya pastinya ada gitu. Ya, ada ya. Ya. Ada nggak yang sampai marah-marah, anarkis gitu kalau membahas mengenai persoalan itu? Sebetulnya banyak tuh. Ada yang marah-marah, ada yang pokoknya semuanya jenisnya ada di sana. Ya, selain itu kan sebenarnya sangat sensitif juga ya. Ya. Tapi mengenai tema-tema yang lain, apakah ada? Ada tema-tema yang lain, ada, pastinya ada. Yang paling sering? Kalau saya bilang kan kemarinnya yang di Ya. video kemarin, bahwasanya kalau saya ngopinya sama teman itu bahasnya paling ya kehidupan sehari-hari, tugas dan lain sebagainya. Kalau ngopi sama anak-anak saya yang teman organisasi itu bicaranya tentang diskusi dan lain sebagainya lah itu. Oke, itu mengenai kehidupan diskusi ya, mahasiswa. Tapi kalau mengenai literasi, itu bacaan-bacaan Usman apa aja? Ya, kalau bacaan sih, kalau saya kan Kiri, kebanyaknya ada juga kiri, ada juga ya. kanan. Jadi saya itu kebanyakan cari yang netral aja lah, nggak ke kanan juga, nggak ke kiri juga. Berarti yang imbang-imbang aja Yang lah ya. imbang lah. Berarti koleksi buku sudah lumayan banyak. Alhamdulillah kalau buku. Hanya saja kalau bukunya itu lebih banyak ke cerpen, novel dan lain sebagainya lah. Kalau buku-buku yang ekstrim sedikit itu seimbang mungkin dengan buku-buku yang lain, tapi lebih banyaknya novel. Oke, tapi kalau mengenai buku-buku, tentu ada suatu aliran atau Usman anuti atau gemari kan, yang dominan lah. Ya. Itu apa aja itu? Kalau saya sih lebih ke ideologi, lebih ke apa namanya ideologinya si penulis lah, Ya. atau pencetus seperti Mullah Sadra,
Ya seperti itulah geng-gengnya dia, Karno, Karno, pergerakan-pergerakan gitu kan. ya Ali Syariati, Nah, banyak lah pokoknya itu kan. oh ya, biasa itu kehidupan aktivis biasa. Kalau nggak koleksi buku-buku yang kiri dan kanan ya. Tapi setelah pulang atau tamat kuliah ini ada keinginan mau bikin apa gitu tentang perpustakaan, tentang literasi. Ya, kalau keinginan sih pastinya ada. Saya juga udah dengar ya dari kampung bahwasanya ada satu Hmm, gerakan yang saya nggak tahu itu namanya apa, mungkin saya lupa. ya, Itu di Sponti kalau nggak salah tempatnya. Itu ada perpustakaan jalanan ya katanya. ya, Ya, itu saya sangat mengapresiasi sekali itu untuk meningkatkan minat baca dari teman-teman di sana. hmm. Mereka membuat hal-hal yang seperti itu. Jadi itu hal-hal yang positif lah. Ya. Hanya, Tapi kalau masalah soal baca membaca, rata-rata ya, kita ini semuanya minat sekali. Ya, ya, minat. Tetapi daya untuk membaca itu sebenarnya kurang. ya. Itu sebenarnya. Persoalannya daya bacanya itu sanggup atau tidak. Kalau persoalan-persoalan minat baca kan pasti kita kategorinya sebagian orang ataupun semua orang pasti punya lah kan. Oh, Anda berarti kalau tamat kuliah, kuliah Hmm. pasti kan perlu kerja ya kerja. Di sisi lain rata-rata yang tamat kuliah kan fokus-fokus kerja ya. Ya. Tetapi di sisi lain apakah Anda ingin membangun atau suatu lembaga pendidik atau literasi gitu? Ya. Seperti yang Anda jelaskan lah, mungkin Ya, itu udah menjawab ya dari penjelasan beliau ini, bahwasanya bukan minatnya lagi yang perlu ditingkatkan ya, ya, tapi dayanya itu nyampai nggak sampai mm-mm. di bacaannya itu. Yang pertama di Kayong itu saya rasa sangat minim buku-buku yang Ekstrim gitu. ya begitulah sehingga Perpustakaan aja nggak ada. Bukan perpustakaan, toko buku mungkin. toko buku Jarang-jarang itu mungkin ya. ya mungkin ada tapi mungkin terselubung Iya, lah, kita kan tidak mencari satu persatu di daerah setiap daerah. Jadi itu kan kalau memang bukan minat bacanya yang bermasalah, yaitu daya bacanya ya. nyampai apa enggak, saya rasa belum ada buku yang ada di sana yang sangat menggulik pikiran lah. Mm-mm. Kemungkinan juga kan dalam membaca ada tahapan, mungkin dia masih tahapan membaca saja, Mm. enggak membaca menyimak, enggak membaca memahami dan lain sebagainya. Ini kan membaca sebetulnya banyak, salah satunya teori tarikan itu, membaca cepat, membaca, pokoknya banyak lah itu kan. Hanya saja kan kalau memang ditanyakan daya untuk membaca bisa nggak Nah, dia memahami, ya tanyakan dulu apakah di Kayong itu memang ada buku-buku yang ekstrim seperti itu. Yang saya tahu ya paling ya di desa-desa lah. Itu ya, kan ada perpus ya kalau nggak salah. ya. Perpus Betul, setiap betul. desa itu ada perpusnya. Tapi sepi itu pengunjungnya, Bro. Ya itu yang saya bilang tadi untuk Iya. meningkatkan minat baca. Lagi pula kan kalau Hmm. minat baca itu saya rasa pusing saya kalau bilangnya minat baca ini kurang, minat bacanya enggak di Kayong. Karena saya rasa belum ada sih yang bisa membaca buku-buku yang ekstrim. Jarang mungkin Jarang. kita temui kan. Mungkin diam-diam baca-bacanya. Enggak diam-diam nggak tahu revolusi itu. Iya, itu mengenai literasi baca-baca ya. Tapi kalau gerakan-gerakan diskusi kan kita lihat belum ada ya, belum ada. Mungkin sudah ada, Hmm. tapi belum masif gitulah. Kalau seandainya berapa mahasiswa ya, 1.000 lebih mahasiswa itu membuat suatu lintas forum diskusi diagendakan, mungkin akan menimbulkan fenomena-fenomena yang lain yang lebih berbeda kan. Ya. Contoh begini bro, kita melihat fenomena misalnya waktu dulu zaman-zaman SMA itu kan ada masuk-masuk seperti budaya-budaya punk, metal. Kan itu ada Ada. tahun-tahun dulu ya. Semuanya rata-rata para pemuda bagian itu mengikuti karena hal-hal itu yang tenar. Kan begitu. Ya. Kenapa kita tidak memulai dari hal-hal diskusi di pinggiran-pinggiran? Ya. Nah, kan, kan gunakanlah apa mahasiswa kan ada bikin kajian. Mau satu
2 orang kan nggak masalah sebenarnya ikut kajian ya. Iya. Yang penting berkelanjutan. Nah, mengenai hal diskusi, bagaimana menurut Usman sendiri? Apakah ingin membangun suatu forum diskusi di Kayung Utara? Iya. Kajian-kajian yang sangat atau fenomena gitulah. Saja aja. Sebetulnya kalau bicara kajian di Kabupaten Kayong Utara lah, Ya. saya rasa orang-orang tua kita itu juga memang sudah diskusi. Hanya saja kan diskusinya tentang apa? Ya. Paling diskusinya tentang pekerjaannya, Hmm. diskusi tentang gajinya, diskusi tentang Ya. kebutuhannya. Itu kan biasanya kita temui lah bahasanya Nah. itu kalau orang sana itu berjalan bahasanya itu. Hmm. Kalau udah berjalan itu kan berbicara, itu, Ngelami, berdiskusi, merepek kata orang gitu oh. kan. Itu kan berdiskusi, diskusi kecil, Heeh. diskusi ringan. Yang mana diskusi itu dibauri lah dengan bumbu-bumbu yang lain kan. Kita nggak tahu bumbu apa, hanya dia yang membicarakan. Hmm. Ya, kalau untuk sekelas yang mahasiswanya, kalau untuk mahasiswanya itu sendiri, kalau untuk digabungkan berapa ribu mahasiswa yang ada di Kayong Utara dan mendiskusikan, pertama temanya tentang apa dulu? Ya. Tentang apa dulu rencananya? Misal ya tentang isu-isu politik, Kayung kan jarang sekali dibahas. Ya, Kemungkinan orang-orang tua saja kan. ya, Politik-politik praktis hal seperti itu kan dibahas di warung-warung kopi. ya. Kenapa kita tidak dibahas secara forum saja? Kajian-kajian teoritis politik. Ya. Ya kan begitu sebenarnya. Nah, yang pertama, ada nggak kapasitasnya? Ini kan Iya. kalau bicara politik praktis, siapapun Ya. bisa. Begitu kan? Iya. Hanya saja politik yang mana lagi yang mereka gunakan ini. Iya. Makanya saya katakan, apakah ada kapasitasnya, Hmm. kapabilitas, kualitas dari semuanya itu. Ya contoh. Ya, Ya, contoh gini ya. Misalnya anggota DPR, Ya. DPRD gitu. ya. Turun ataupun bikin forum diskusi gitu. Hmm. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Begitu, melaksanakan- rata-rata tugas di undang-undang kan begitu ya. Ya, Ya, undang-undang. mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Kenapa sampai saat ini belum ada turun? Ya, kalau Kemungkinan kan diskusi di rumah-rumah mereka. kalau amanat dari konstitusi ya yang Anda sebutkan tadi itu Hmm. konstitusi, amanat konstitusi yang memang ada kata yang begitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Dan itu mungkin salah satu tujuan kita lah Hmm. untuk mencapai itu. Namun kan juga ada lah elemen-elemen pemerintah pastinya ada Ya. di situ. Hanya saja kalau DPRD ini saya kayaknya nggak bisa bahas lah. Ya, bahas saja, saja bro. Itu sangat ngeri juga kalau saya bahas. Nggak apa-apa, paling Anda ditangkap itu. Takutnya itu kan ya biasalah. Yang pertama pengkucilan. Kalau Ya, kita bicara aja yang tidak sesuai dengan ideologinya, kita dikucilkan. diasingkan ya, Ya, diasingkan. Jadi berdampaknya itu bukan kepada kita saja. keluarga juga. Keluarga juga kena. Semuanya, pokoknya yang mana anggota-anggota terdekat itu kena. Jadi itu yang ditakutkan. Apalagi di sana kita belum bahas mistisnya. Iya kan banyak. Nah, akibat politik praktis, nyawa melayang. Karena apa? 7 ngirim ke rumah. Ya itu akibat politik praktis, Ya. mistis jalan. Susah juga ya. Nah, Karena itu. banyak yang sentimen. Ya, Banyak yang nggak suka, iri dengki kan. nah itu makanya saya. Berarti susah berkembang bro kalau gitu. Nah, ini tugasnya kita ini kan sebagai mahasiswa Kabupaten Kayong Utara, apalagi dikuliahkan untuk meningkatkan SDM. Ya ini memang kita harus rancang caranya seperti apa agar bisa terwujud amanat dari konstitusi Ya. dan juga keinginan kita semua lah untuk mencerdaskan itu. Oke, sangat menarik ya kalau kita bahas politik praktis gini. Ngeri, Dari ya? tukang parkir, dari tukang parkir sampai penjaga-penjaga toko itu membicarakan. Sampai Ya. nelayan juga bicara, petani juga bicara. Hanya kan nggak beraturan juga. Iya, itu kalau mengenai politik-politik praktis memang sangat atau menjadi candu lah ya. Dibahas apalagi dekat pemilu ya. Politik-politik praktis. Tapi sayangnya yang tadi saya katakan, kenapa tidak ada kajian hal-hal yang teoritis bagaimana politik diterapkan. Contohnya setiap calon Iya. setiap calon itu kan pasti kalau mau calon bisa dari partai atau independen kan. Ya, sulit kalau independen ya. Ya, partai selalu menang. Ya.
Tetapi kenapa tidak dikaji seberapa besar kerugian orang mencalonkan? Misalnya saya aja calon, Iya. ya, itu seberapa besar pengeluaran saya? Kan begitu. Iya. Saya saat sekarang kan memang begitu. Satu calon itu biasa mengeluarkan berapa M. Nah, belum mengundang artis. Mungkin mempersiapkan itu. Iya kan? Tetapi pada dasarnya sebenarnya itu yang harus kita ubah, politik yang tanpa uang. Money politik. Ya, Ya. politik tanpa uang, belum lagi serangan pajar, kan keluarannya banyak. Ya. Menurut Usman gimana itu? Apakah kita harus mengubah paradigma yang sudah terbangun? Kan masyarakat pasti ada calon. Oh, ini cuman kasih saya 500 ini. Ini kasih saya 1 juta, pasti ini saya pilih. Kan gitu model-modelnya. Ya. Itu kan bahaya, Bos. Ya ini maraknya money politik dan politik praktis di tempat kita itu memang sangat mungkin bisa menggerogoti lah. Ya. Sangat sulit sekali. Dan untuk pendekatan pengubahan secara singkat itu nggak